Anak kurang ajar buat apa, saudara? Maka oleh sebab itu ya ikhwan rahimakumullah, pondok pesantren adalah tempat yang teraman untuk membibit dan membuat karakter umat zaman sekarang, anak-anak muda, supaya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, supaya membuat anak-anak kita tambah dekat dengan Allah dan Rasulnya. Kehidupan di luar sangat kejam, saudara. Kehidupan di luar sangat liar. Anak-anak muda butuh panutan dan idola. Adanya haul untuk memperkenalkan kita siapa orang yang pantas dijadikan idola. Adanya haul untuk memotivasi kita untuk bisa mengikuti jejak para idola kita, para leluhur kita. Maka oleh sebab itu ya ikhwan rahimakumullah, kita minta kepada Allah berkatnya mereka orang-orang yang kita holi, yang mereka orang-orang soleh, orang-orang dekat dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita punya anak diselamatin daripada sifat-sifat jahiliyah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga sama Allah Ta'ala dari sifat-sifat yang buruk. Dan mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga kita doakan pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang barokah, dan tidak keluar dari tempat ini mudah-mudahan menjadi anak-anak yang manfaat buat orang banyak, manfaat buat agama, manfaat buat bangsa, manfaat buat negara. Sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih barokah buat setiap para tolabah, para santri yang ada di sini. Amin. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, ayo deketin lagi kita dengan mereka, para aulia, para sholihin, supaya bisa mendapatkan daripada akhlak yang luhur yang kita bisa ikuti dari mereka. Saudara yang dimuliakan oleh Allah dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka oleh sebab itu sibukkan diri kita untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sibukkan diri kita untuk senantiasa mengisi hari-hari kita dengan zikir kepada Allah, untuk dekat dengan Allah, mencintai Allah, merindukan Allah, dan rasakan kelezatannya, saudara. Dan juga yang terpenting, jangan lupa dengan Al-Quran. Khususnya para thalabul ilm, para santri, harus bisa minimal sebulan sekali hatamin Quran. Itu sifatnya para santri, harus bisa demikian. Baca kalam Allah, baca Al-Quran. Itu mukjizat baginda Nabi Muhammad. Itu peninggalan Sayyiduna Muhammad. Itu adalah warisan Sayyiduna Muhammad. Itu oleh-oleh dari Sayyiduna Muhammad. Itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang baca, dia adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Yang tidak baca, mereka orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Tidak ada seorang wali yang mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi tanpa mendalami daripada kalam Allah Al-Quran Al-Karim. Semua para aulia mereka cinta dengan Al-Quran, humul ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang cinta dan tenggelam dengan Al-Quran. Sampai diceritakan Rabi'atu Ad-Dawiyah, seorang wanita soleha. Ini buat perempuan kalau pengen cari idola nih, Rabi'atu Ad-Dawiyah, jadikan idola. Cari sejarahnya, baca sejarahnya. Jangan yang dicintai, yang dijadikan idola tukang teh, Teh Yong, Kim Jong Un, ya enggak. Nih yang dijadiin idola Rabi'atu Ad-Dawiyah. Di dalam catatan sejarah, Rabi'atu Ad-Dawiyah itu berhasil di seumur hidupnya menghatamkan 12.000 kali hataman Al-Quran. Ketika Al-Habib Ahmad Al-Muhdar mendengar kisah ini, seorang wanita menghatamkan 12.000 kali, beliau baca firman ilahi, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki lebih baik, lebih mampu, lebih daripada perempuan. Sehingga beliau baca Al-Quran tak terasa 14.000 kali dia hatamkan Al-Quran. Al-Imam Rifai, beliau 3 hari sebelum meninggal dia baca Quran, dia sibukkan dengan Al-Quran. Menghadap Allah, dia persiapkan dengan dia tenggelam dalam Al-Quran. Gak kerasa dalam waktu 3 hari dia hatamkan 4.000 kali hataman Al-Quran. Al-Habib Abdurrahman As-Seggaf bin Muhammad Maulad Dawilah yang pertama kali dijuluki As-Seggaf. Dia baca Quran pagi 4 kali hatam, sore 4 kali hatam. Itu di luar bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, setiap 1 rakaat 1 kali hatam. Sholat fardu maupun sholat sunnah, tinggal hitung saja. Salat fardu sehari semalam dijumlah tuh dari zuhur sampai subuh berapa rakaat semuanya? 17 rakaat. Belum sholat sunnah tarawehnya 20 rakaat. Belum witirnya kita 3, beliau 11. Belum duha kita 2, beliau 8. Belum tasbih, belum hajat, belum ini, belum itu dan lain sebagainya. Itu setiap 1 rakaat 1 kali hatam. Tinggal hitung sendiri. Dalam sehari semalam berapa kali hatam, kaliin sebulan. Kemudian mereka orang-orang saleh gak terlepas daripada Al-Quran. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang merangkum ratib Al-Attas, bukan ngarang.
Paham ini? Habib Umar bukan mengarang Ratib Al-Atos, tapi merangkum, makanya dinamain Ratib. Paham? Dia yang mentertibkan, karena semua yang ada di Ratib itu adalah zikir Nabi Yaumul Lailah, zikir keseharian Nabi. Maka ditertibkan oleh beliau, maka disebut Ratib Al-Atos atau Ratib Al-Haddad. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos punya murid namanya Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian Habib Umar panggil muridnya, Abdullah ke sini, datang. Itu Habib Abdullah. Iya guru, ada apa? Bacalah di depan saya Al-Fatihah, saya akan baca di depan kamu 30 juz Al-Quran. Keduanya baca bareng, selesainya bareng. Artinya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas menghatamkan Al-Quran dengan durasi pembacaan Al-Fatihah orang biasa. Sudah. Loh kok bisa? Ya, mereka para aulia diberikan keistimewaan oleh Allah. Barang keberkahan waktu. Waktunya sedikit, tapi dia bisa melakukan hal yang panjang, saudara. Khas dan aulia ini diberikan sama Allah Ta'ala buat siapa? Buat orang-orang yang dekat sama Allah. Bukan kita nggak bisa dapetin, kita bisa dapetin. Tapi kita harus isi hari-hari kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.